Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Uci Rahmayani Siagian dengan NIM 0101191018. Saya adalah mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 7. Ini adalah praktek ceramah dari mata kuliah Praktikum Retorika Dakwah di bawah asuhan dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Haji Azhar Sitompul MA. Dan adapun judul ceramah saya ialah pentingnya rasa syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat taufik, hidayah, inayah, serta nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya setia hingga akhir zaman yang telah membawa kita kepada zaman kebebasan yaitu zaman sekarang ini. Para penonton, pada kesempatan yang luar biasa ini, saya mohon izin untuk membawakan ceramah tentang pentingnya rasa syukur, dan mudah-mudahan ceramah tentang bersyukur ini membawakan dan mengingatkan kita kembali kepada kita tentang pentingnya untuk selalu bersyukur. Pernahkah kalian mengucapkan alhamdulillah saat memperoleh rezeki dari arah yang tidak terduga? Atau pernahkah kita diselamatkan dari suatu kesulitan yang kemudian lantas kita memuji Allah Subhanahu wa taala? Bila kalian pernah mengalaminya, maka sesungguhnya apa yang telah kalian lakukan hanyalah sebagian kecil dari perbuatan rasa syukur. Kenapa demikian? Karena syukur ini yang ada di dalam ajaran Islam tidak hanya sekedar memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang diberikan, akan tetapi lebih daripada itu. Lalu sesungguhnya bersyukur itu sempurna menurut ajaran Islam bagaimana? Nah, di dalam agama Islam bersyukur itu tidak hanya diucapkan dengan lisan, akan tetapi bersyukur itu yang pertama adalah dengan hati tentu saja, dan yang kedua adalah dengan lisan, dan yang ketiga adalah dengan perbuatan. Bersyukur dengan hati ini adalah bagaimana kita sadar dan mengetahui bahwa segala karunia yang kita peroleh sesungguhnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, serta menyadari akan nikmat yang diberikan dan tidak akan melupakannya. Nah, bersyukur dengan lisan ini adalah memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala serta apa yang diberikan nikmatnya kepada kita. Adapun bersyukur dengan perbuatan yaitu merealisasikan kesyukuran kita dengan melaksanakan ibadah dan amal soleh karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, penonton yang menonton ini, setelah kita mengetahui bahwasanya ternyata bersyukur itu harus dengan hati, lisan, dan perbuatan, maka sudahkah kita sebagai manusia melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Dan faktanya masih sedikit kita yang benar-benar bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan bersyukur dengan perbuatan, bersyukur dengan hati dan lisan saja mungkin sangat jarang kita lakukan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu dalam Al-Qur'an surah At-Saba ayat 13, yaitu wa qalilum min ibadi syakur. Nah, pada ayat ini Allah sendiri menyatakan bahwa hambanya yang banyak bersyukur itu sangatlah sedikit, yang artinya sedikit sekali dari hambaku yang banyak bersyukur. Nah, sekarang ini di antara kita yang lebih banyak mengeluhnya dibandingkan ingat dan menyadari betapa banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan. Apabila hati kita saja belum mampu menyadari nikmat-nikmat yang Allah berikan, lalu bagaimana mungkin kita bisa bersyukur dengan lisan dan perbuatan? Nah, maka jawabannya tentu saja tidak mungkin. Bagaimana sih bersyukur atas karunia yang Allah berikan, atau melakukannya hanya karena kebiasaan, atau bahkan mungkin kita melakukannya karena keterpaksaan? Nauzubillah min dzalik.
Jadi inilah yang membedakan ibadah dalam rangka keterpaksaan dan ibadah dalam rangka bersyukur. Bila ucapan alhamdulillah yang kita ucapkan dan ibadah yang kita lakukan adalah karena kesadaran kita akan nikmat-nikmat Allah, maka kita akan ringan dalam menjalankannya, bahkan penuh dengan rasa bahagia. Salah satu tips yang hendak saya sampaikan atau saya berikan agar kita bisa senantiasa dalam bersyukur adalah melihat orang yang saat ini berada di bawah kita. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihatlah orang yang ada di bawah kalian, dan janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian, karena sesungguhnya hal itu lebih pantas agar kalian tidak merasa kurang terhadap nikmat yang Allah berikan. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, bisa jadi dengan kita melihat orang yang saat ini sedang berada di bawah kita pun tersadar bahwa ternyata apa yang Allah berikan saat ini merupakan nikmat yang sangat banyak. Setelah kita tersadar, cobalah untuk mensyukuri nikmat tersebut dengan memujinya dan memperbanyak ibadah kepadanya, agar nikmat yang saat ini telah Allah berikan ditambah lagi oleh Allah yang nikmat dengan nikmat yang lebih melimpah. Nah, hal ini disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7. Nah, di sini bisa jadi Allah tidak menambah nikmatnya kepada kita karena kita kurang bersyukur dengan nikmat yang telah kita peroleh. Allah bisa saja menambah nikmat kepada kita dengan mudah. Akan tetapi, hanya kitanya saja yang belum siap dengan tambahan nikmat tersebut. Nikmat sedikit ini yang saat ini kita peroleh belum bisa kita syukuri, apalagi nikmat yang banyak dan melimpah. Bisa jadi Allah tahan nikmat tersebut kepada kita karena Allah tidak mau bila kita diberikan nikmat yang lebih banyak, bukannya kita bersyukur. Akan tetapi kita justru semakin ingkar, sombong, tidak puas, dan tentu saja nauzubillah min zalik, yaitu sifat tamak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yaitu dalam hadis sahih Targhib, barang siapa yang belum mensyukuri nikmat yang sedikit, maka belum mensyukuri nikmat yang banyak. Nah, di sini para penonton, syukurilah nikmat apapun yang Allah berikan, meskipun itu nikmat yang sedikit tentunya. Sadarilah bahwa apapun keadaan yang saat ini kita jalani adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, pada materi tentang bersyukur ini, saya ingin menyampaikan salah satu contoh teladan yang patut dijadikan teladan dalam bersyukur, yaitu junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau meskipun diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi sangat luar biasa dalam menjalankan ibadah dan amal soleh. Untuk suri tauladan kita. Suatu ketika beliau melaksanakan sholat malam dengan waktu yang sangat lama hingga kaki beliau bengkak. Padahal seandainya beliau itu tidak melakukan hal yang demikian, tetap saja dosa beliau juga sudah diampuni oleh Allah. Nah, ketika beliau ditanya mengapa melakukan hal yang sedemikian, maka Rasulullah pun menjawab, apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Nah, hal ini juga berkaitan dengan surah At-Takasur ayat 8, yaitu yang berbunyi summa latus'alunna yauma izin anin na'im, yang artinya kemudian kamu pasti benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan. Masya Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Demikian ceramah tentang rasa bersyukur ini. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi suri tauladan buat kita untuk selalu bersyukur. Tentu saja saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan sikap. Terima kasih.